Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keadilan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana prosedur berhadapan dengan kepolisian. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama adalah penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, dan penyitaan. Tapi sebelum itu sahabat keadilan, supaya channel ini bermanfaat dan memberikan edukasi kepada kita semua, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita tercerahkan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa ataupun kasus-kasus di dalam pidana. Keadilan sekalian, pada tema pertama yaitu mengenai penangkapan. Apa itu penangkapan? Penangkapan hanya bisa dilakukan bila Anda diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tetaplah tenang jika Anda ditangkap, tanyakan kepada petugas Anda surat perintah penangkapan dan lihat baik-baik isi surat penangkapan tersebut. Surat perintah penangkapan tersebut haruslah berisi tentang identitas Anda, identitas petugas menangkap Anda, alasan mengapa Anda ditangkap, dan uraian singkat perkara kejahatan yang diduga dilakukan oleh Anda serta tempat Anda diperiksa. Pada saat Anda ditangkap, maka penyidik wajib membuat berita acara penangkapan terhadap Anda dan diberikan kepada Anda atau kuasa hukum Anda untuk mendapatkan salinan turunan berita acara penangkapan tersebut. Namun jika Anda tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, namun penangkapan harus segera menyerahkan Anda beserta barang bukti yang ada pada Anda kepada penyidik pembantu terdekat. Sahabat sekalian, untuk mencari keadilan, ketika Anda ditangkap, maka penangkapan tersebut tidak boleh dengan cara paksaan. Anda tidak boleh disiksa, direndahkan martabatnya dengan cara meminta membuka atau melucuti sebagian atau seluruh pakaian Anda, berjalan jongkok, disorot oleh kamera televisi, dipukul, atau disakiti. Ada aja kalanya polisi memanggil Anda ke kantor polisi, dan sesampainya di sana, tiba-tiba Anda ditangkap. Penangkapan yang demikian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah penangkapan yang tidak sah. Sebaiknya jika Anda dipanggil ke kantor tanpa adanya surat-surat resmi atau panggilan dari pihak kepolisian, maka beritahukanlah kepergian Anda kepada keluarga Anda yang terdekat dan beritahu untuk keperluan apa Anda pergi ke kantor polisi. Kalau Anda terbukti di dalam penangkapan tersebut bersalah, maka Anda akan menjalankan proses yang namanya penahanan. Jika Anda harus ditahan, janganlah berputus asa, sahabat sekalian. Tetaplah tenang dan jangan panik. Segera hubungi keluarga Anda dan beritahukan jika Anda telah ditahan. Anda hanya bisa ditahan bila penyidik memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas Anda, menyebutkan alasan penahanan Anda, uraian singkat perkara kejahatan yang Anda dituduhkan, dan tempat Anda ditahan. Keluarga Anda berhak untuk mendapatkan tebusan surat perintah penahanan, dan tebusan ini bersifat wajib untuk diberikan oleh penyidik kepada keluarga Anda. Ingat, surat ini adalah wajib untuk Anda miliki sebagai bukti bahwasanya salah seorang keluarga Anda ditahan oleh pihak penyidik. Ingatlah, penahanan tidak harus dilakukan dalam sel berjeruji di kantor polisi ataupun di rumah tahanan negara. Penyidik dapat mempertimbangkan agar Anda ditahan dalam bentuk tahanan lain, seperti penahanan di rumah atau penahanan kota. Setelah ditahan oleh pihak kepolisian, maka sesungguhnya penyidik ataupun pihak kepolisian hanya bisa melakukan penahanan terhadap Anda itu paling lama 20 hari. Dan penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum atau kejaksaan paling lama 40 hari. Jika jangka waktu tersebut terlewatkan, maka Anda harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Sahabat keadilan, yang ketiga adalah penyitaan. Dalam proses penyelidikan, sangat mungkin ada benda-benda milik Anda yang akan disita oleh penyidik, namun penyitaan hanya dapat dilakukan apabila ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jika barang Anda akan disita, mintalah surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan catat identitas petugas yang menyita barang Anda dan buat catatan sendiri atas barang-barang Anda yang disita. Ada beberapa benda yang bisa disita oleh pihak penyidik. Yang pertama adalah benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang dipergunakan secara langsung atau melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Yang ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Yang keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang kelima itu benda lain
yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ingat, selain benda-benda tersebut di atas, maka penyitaan tidak dapat dan tidak boleh dilakukan oleh barang-barang Anda. Sahabat keadilan, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Kita akan berjumpa lagi pada channel-channel yang akan datang. Salam keadilan.